kitab Mukhtasar Mawsu'atil Akhlaq karya beberapa ulama rahimahumullah. Kita lanjutkan sekarang pembahasan tentang al-kibru, kiber, takabur. Udah jadi bahasa Indonesia. Apa itu takabur? Apa Pak? Lupa. Enggak, bahasa Indonesianya apa? Hah? Sesumbar. Sesumbar itu apa? Terlalu pede. Sombong, iya sombong. Iya, sombong. Menduga sesuatu terjadi. Sombong. Ya. Takabur itu sombong. Nabi mendefinisikan takabur itu atau kiber itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itulah sombong. Makna al-kiber, kiber secara bahasa minat takabur ya, jadi kiber takabur sama. Secara istilah istiqdamul insan nafsahu, seseorang mengagungkan dirinya sendiri. Jadi mengagungkan diri, sombong, angkuh, congkak, pongah. Wastihsanu ma fihi minal fadail, dan menganggap dirinya itu baik ya, dari keutamaan-keutamaan yang dimiliki. Jadi merasa punya keutamaan, merasa punya kelebihan daripada orang lain. Nah, itulah kiber. Sampai kepada wastihana walistihanatu binnas, merendahkan manusia, menghinakan orang lain. Jadi kalau orang sudah terlalu mengagungkan diri, akhirnya apa? Merendahkan orang lain. Wastisgharuhum, dan mengerdilkan mereka, menganggap kecil orang lain. Wa tarafu ala man yajibu tawadu' lahu, merasa tinggi terhadap orang yang wajib tawaduk kepadanya. Nah, ini sebenarnya definisi setengah kiber ya. Kiber itu nggak cuma ini cuma mengambil setengahnya saja. Karena kiber sejatinya yang didefinisikan Nabi itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, ini cuma ngambil sisi merendahkan manusia saja. Kalau sisi menolak kebenaran itu sombong kepada Allah. Kalau merendahkan manusia itu sombong kepada manusia. Nah, jadi sombong itu ada dua, sombong ke Allah, sombong ke orang. Mana lebih buruk? Sombong ke Allah tentu saja lebih buruk. Sombong ke Allah. Jadi seorang muslim itu dituntut untuk memiliki sifat tawadu, rendah hati. Dan itu sudah kita bahas di setengah kitab yang pertama ya. Dan kerendahan hati itulah hakikat dari ibadah. Rendah hati kepada Allah itu tadallul wal khudu', menghinakan diri dan ketundukan. Itulah hakikat ibadah. Itu definisi ibadah. Maka kalau orang nggak mau tunduk sama Allah, nggak mau menghinakan diri kepada Allah, dia sombong. Orang sombong itu orang yang nggak mau ibadah. Makanya ketika Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Wa man yastakbir an ibadati, siapa yang sombong dari beribadah kepadaku, itu orang yang nggak mau doa. Orang nggak mau doa itu sombong. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina, karena dia sombong, balasannya hina. Orang-orang sombong nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan kecil, kerdil, diinjak-injak manusia. Itu upas timpalnya ya. Belum setimpal, nanti masih masuk neraka lagi. Orang sombong tidak akan masuk surga. Sombong kepada Allah tidak akan masuk surga. Kemudian celaan kiber dan larangannya di dalam Quran dan Sunnah.
Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 34. Allah berfirman tentang menjelaskan sebab enggannya iblis untuk sujud kepada Adam. Kenapa? Aba wastakbara, enggan dan sombong. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis bukan bagian malaikat, jadi pengecualian itu nggak harus semuanya di dalamnya. Tapi memang iblis pergaulannya dengan malaikat, sehingga ketika Allah menyuruh malaikat sujud, iblis juga harus sujud. Tapi iblis nggak mau. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbaro, dia enggan dan sombong, nggak mau menuruti perintah Allah. Ini iblis sombong kepada dua-duanya. Sombong kepada Allah karena nggak mengikuti kebenaran, dan sombong kepada Adam karena menganggap dia lebih tinggi daripada Adam, dia lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, dia cuma diciptakan dari tanah. Lebih hebat api, kata iblis. Itu pun salah sebenarnya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk di antara yang kafir. Jadi akhirnya ulama ada yang menyebutkan bahwa di antara kekufuran adalah kufur iba wal istikbar. Kufur karena enggan dan sombong. Jadi di antara bentuk kekufuran adalah enggan dan sombong. Nah, ini sombong yang begini inilah yang menyebabkan orang nggak masuk surga sama sekali, karena kufur. Ya, seperti iblis. Kalau orang nggak mau sujud sama sekali, nggak akan masuk surga. Ya, tidak akan masuk surga. Orang nggak mau ikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak akan masuk surga. Nggak mau sama sekali, nggak akan masuk surga. Tapi kalau masih mau dikit-dikit, ya wallahu alam, ya bisa masuk bisa enggak, saya nggak tahu. Allah yang maha tahu. Kemudian firman Allah yang lain surat Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbarun, akan aku palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang sombong. Orang-orang sombong dipalingkan dari ayat Allah. Sombong duluan, maka dipalingkan. Alladzina yatakabbaruna fil ardi, orang-orang yang sombong di muka bumi, bighairil haqqi, tanpa hak. Memang ada sombong yang hak? Ada enggak sombong yang hak? Ini katanya sombong tanpa hak. Ada nggak sombong yang hak? Ada, ya. Sombong kepada orang kafir ketika perang. Ketika perang harus sombong, jangan minder. Minder kalah duluan. Nggak apa-apa, dalam perang memang begitu. Perang itu tipu muslihat, perang itu sombong. Jadi karakter-karakter yang tadinya nggak boleh dalam perang bisa jadi boleh. Maka sombong kepada orang sombong itu sedekah, kata ulama. Ya, maksudnya apa? Bisa menjadi penawar dari kesombongan orang itu. Mudah-mudahan jera dengan kesombongannya. Jadi kalau orang sombong diladeni dengan minder, makin sombong. Kemudian wa yarau kulla ayatin la yu'minu biha, mereka kalau melihat setiap ayat tidak akan beriman kepadanya. Itu orang sombong. Orang sombong nggak mau beriman. Wa yarau sabila rusdi, kalau melihat jalan yang lurus, la yatakhiduhu sabila, tidak mau menempuhnya. Itu sombong. Ini sombong jenis pertama, ya, menolak kebenaran. Wa yarau sabilal ghayyi yatakhiduhu sabila, tapi kalau melihat jalan yang menyimpang malah diambil, malah ditempuh. Begitu orang sesat memang. Udah jelas ini yang benar, malah ngikuti yang salah. Coba cek sekarang, banyak orang yang begitu. Ngerti jalan kebenaran, ngerti bahasanya orang Islam itu ya sholat, tapi nggak mau sholat. Ngerti orang Islam itu harus sholat, tapi nggak mau sholat.
itu sombong namanya. Bisa jadi termasuk kufur istikbar ya, kafir karena sombong, nggak mau sholat, nggak mau sujud. Iblis sekali saja nggak mau sujud langsung dilempar, dilaknat sampai hari kiamat, sampai selama-lamanya. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina, dan itu dikarenakan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, mendustakan dan mereka sebelumnya lalai. Nah, itu berawal dari kelalaian berarti. Orang kalau lalai itu tidak ingat. Tidak ingat tuh karena nggak ngerti. Ya, jadi awal segala keburukan tuh bodoh. Nggak ngerti, bodoh, kemudian lalai, kemudian nggak ingat, kemudian lalai, akhirnya sombong, akhirnya maksiat. Banyak dosa itu diawali dari kelalaian semua. Bahkan semua ya, semua dosa diawali dari apa? Kelalaian, karena nggak ingat Allah. Kalau orang ingat Allah, tidak akan bermaksiat. Ingat Allah dengan ingat yang benar, tapi bukan ingat kemurahannya, tapi ingat adabnya, ingat balasannya, ingat kemarahannya. Itu bisa membuat orang jera, takut bermaksiat. Wa kanu anha ghafilin. Jadi mereka terhadap ayat-ayat Allah itu apa? Lalai. Maka karena lalai akhirnya sombong. Karena sombong akhirnya apa? Tidak mau mengikuti jalan kebenaran, malah lebih mengikuti jalan setan, jalan sesat. Dan orang yang begitu balasannya sa'asrifuan ayati, akan aku palingkan dari ayat-ayatku. Udah sombong duluan gara-gara lalai, akhirnya dipalingkan dari ayat-ayat Allah, makin sesat. Falamma zahu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka mulai menyimpang, Allah simpangkan sekalian hati mereka. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marada, Allah tambahi lagi penyakitnya. Begitu resiko orang yang tidak mengambil jalan kebenaran. Kapan hidayah menyapa tapi dia nggak mau ambil, akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang ketiga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari darah bukan sawi, anak semut, sebesar anak semut dari kesombongan. Dan dalam bahasa modern, darah itu atom, sebesar atom dari kesombongan, tidak akan masuk surga yang di hatinya ada sebesar atom dari kesombongan. Kemudian ada orang berkata, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasul, ada orang yang dia suka bajunya bagus, sandalnya bagus. Sombong enggak itu? Jadi dikiranya sombong. Ya bisa sombong, bisa enggak, tergantung niat. Tapi hanya sekedar penampilan enggak langsung bisa disimpulkan itu sombong. Jadi orang ini nanya, ada orang yang suka pakai baju bagus, pakai sandal bagus, pakai macam-macam bagus. Kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Jadi suka pakai baju bagus, ya bagus, tidak masalah. Allah juga suka dengan keindahan. Ya, ini dengan menutup mata dari asalnya dari mana atau niatnya apa gitu. Tapi kalau dikaitkan dengan asalnya mungkin halal atau haram, beda lagi. Kemudian niatnya apa, itu beda lagi hukumnya. Tapi hukum asalnya sekedar bagus, Allah suka. Ya, Allah suka dengan yang bagus. Berarti yang acak-acakan, yang berantakan, Allah kurang suka gitu. Allah lebih suka yang bagus. Kemudian akhirnya Nabi menjelaskan yang dimaksud dengan kibr apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibr itu menolak al-haq dan merendahkan manusia. Itu dua unsur dari kibr, dua bentuk kibr, dua macam kibr. Kibr kepada Allah sama kibr kepada makhluk. Jadi batarul haq, menolak al-haq, dan al-haq itu adalah Allah.
Al-Haq itu diantara nama Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Allah itu yang hak, yang lainnya adalah batil. Kemudian dan adapun sombong kepada manusia itu tidak sampai ke tingkat kufur ya. Kalau sombong kepada Allah bisa kufur. Sombong kepada manusia banyak bentuknya ya. Nanti akan kita lihat bentuk-bentuk kesombongan. Kemudian dari Harithah ibni Wahab al-Khuzai radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang penduduk surga? Sahabat dibilang begitu pasti semangat. Kullu dha'ifin mutadha'ifin, penduduk surga itu setiap orang lemah dan mutadha'ifin, yang lemah dan melemah. Lemah dan melemah. Lau aqsama 'alallahi la abarrahu, tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan. Maksudnya dia itu sebenarnya dekat dengan Allah, tapi lemah. Maksudnya lemah dalam pandangan manusia. Dia direndahkan orang, mutadhaif, dianggap miskin, dianggap penyakitan, dianggap orang bukan bangsawan, dianggap nasabnya rendah, dianggap fisiknya jelek, misalnya cacat dan seterusnya, dianggap lemah. Jadi dia orang yang nggak sombong. Kalau orang sombong itu merasa kuat. Kalau ini mutadhaif, merasa lemah. Tapi kalau bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan. Maksudnya dekat sekali dengan Allah. Itu ciri-ciri penduduk surga. Di antara cirinya begitu. Penduduk surga bentuk lain ada juga. Ya, banyak modelnya penduduk surga. Ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah aku beritahukan kepada kalian penduduk neraka? Kullu utullin jawadin mustakbirin, setiap orang yang sombong, jawad, mustakbir, ini sombong semua ya. Utul ini melampaui batas dalam pembangkangan. Jadi penduduk neraka adalah orang-orang sombong yang ketika di dunia merasa besar, merasa angkuh, arogan, meremehkan rakyat kecil, meremehkan orang lain, meremehkan orang miskin, meremehkan orang yang ahli ibadah, bahkan diremehkan, ditertawakan. Suka menertawakan orang yang istiqomah dalam beragama, dianggap sok suci, dianggap ini segala macam, mereka menuduh. Itu kesombongan. Intinya menertawakan orang-orang soleh, itu kesombongan. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun, orang-orang mujrim, pendosa terhadap orang-orang yang beriman suka menertawakan. Itu kesombongan. Perkataan para salaf tentang kiber. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Innal abda idza tawaddu'a lillah, sungguhnya hamba apabila tawadhu kepada Allah, rafa'allahu hikmatahu, hamba kalau tawadhu untuk Allah, Allah akan angkat hikmahnya. Wa qala lahu, dan Allah akan berkata kepadanya, Inta'ish na'asyakullah. Ini ada harokat-harokat bikin bingung. Fahuwa fi nafsihi hakirun, dan dia pada dirinya merasa hina. Wa fi a'yunin nasi kabirun, padahal di mata manusia besar, tapi merasa dirinya rendah. Itu orang yang baik. Kalau sebaliknya,
dalam pandangan manusia rendah tapi dia merasa besar, itu paling buruk. Wa idza takabbara wa ata, kalau dia sombong dan angkuh, wa hasahullahu ilal ard, Allah akan gelincirkan ke bumi, ke dalam bumi. Wa qala lahu, dan Allah mengatakan kepadanya, ikhsa khasa'akallah, hinalah, Allah menghinakanmu. Fahuwa fi nafsihi kabirun, dia pada dirinya merasa besar. Wa fi ayunin nasi hakirun, padahal di mata manusia itu hina. Ini orang sombong. Hatta yakuna indahum ahqara minal khinzir, sampai dia menurut manusia lebih hina daripada babi. Nah, itu orang hina. Orang makin sombong makin kelihatan hinanya, lebih rendah daripada babi. Wa qala al-Ahnaf Ibnu Qais rahimahullah, ajaban ibni Adam, aneh anak Adam, manusia, yatakabbaru wa qad kharaja min majra al-baul, dia sombong. Anehnya kenapa? Dia sombong padahal dia keluar dari tempat keluarnya kencing marrataini, 2 kali. Dia keluar dari tempat kencingnya bapak sama ibu 2 kali. Kok sombong? Ya, artinya kalau kita melihat asal usul kita itu hina. Min ma'in mahin disebut. Manusia itu bahannya apa? Min ma'in mahin, dari air yang hina, air mani, air hina. Allah menyebutnya air hina. Jadi jangan sombong. Cuma dari air mani. Kemudian ketika hidup juga isinya kotoran, kemana-mana bawa kotoran, hina manusia. Jadi jangan merasa mulia, jangan merasa agung, jangan merasa harus dimuliakan orang, apalagi merasa harus dimuliakan Allah. Ini sombong banget. Kemudian berkata Muhammad ibnu Husain ibni Ali, ma dakhala qalba mri'in syai'un minal kibr qattu illa naqasa min aqlihi biqadri ma dakhala min dalika qalla au kathura. Tidaklah masuk ke dalam hati seseorang, tidaklah masuk ke dalam hati seseorang syai'un, sesuatu pun dari kesombongan, sama sekali, qattu, kecuali akan berkurang dari akalnya sesuai dengan kadar yang masuk dari kesombongan itu, sedikit atau banyak. Jadi kalau masuk sombong, akalnya berkurang. Masuk 1 berkurang 1, masuk 2 berkurang 2, terus makin banyak sombongnya, makin rendah akalnya, makin jatuh akalnya, makin bodoh. Ya, orang sombong itu orang bodoh. Karena apa? Tidak tahu hakikat dirinya, tidak kenal diri, tidak tahu diri, bodoh terhadap dirinya sendiri. Sudah jelas-jelas dia hina merasa mulia, sudah jelas-jelas kecil kerdil merasa besar. Itulah kebodohan manusia yang sombong. Kemudian macam-macam sombong, pembagian sombong. Yang qasimul kibr ila salasati aqsam, kibr terbagi 3. Ba'duha asyaddu min ba'din, sebagian lebih buruk daripada yang lain. Wa in kanat kulluha madmumah, walaupun semuanya tercela di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan manusia semuanya, tapi bertingkat-tingkat ketercelaannya. Bagian yang pertama, al-kibru 'ala Allah, kibr terhadap Allah. Wa huwa afhasyu anwa'il kibr, dan ini macam kibr yang paling keji. Katakabburi Fir'aun, seperti Fir'aun, Namrud, ini raja di zaman Ibrahim alaihissalam. Haitsu istangkafa an yakuna abdaini lahu ta'ala, di mana keduanya enggan untuk menjadi hamba Allah Ta'ala, bahkan minta disembah. Wadda'aya ar-rububiyah, mengklaim rububiyah, mengaku sebagai Rabb. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun.
Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, yang sombong dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina, karena sombong jadi hina. Sogirin, dakhirin artinya kecil, kerdil. Sementara Al-Masih Allah puji, la yastangkiful Masih, Al-Masih tidak enggan untuk beribadah, berarti tidak sombong. Al-Masih Isa bin Maryam. Kalau Fir'aun enggan, iblis enggan. Itu orang yang enggan untuk beribadah, itulah orang-orang yang sombong. Makanya kalau ada orang yang kayaknya kalau di hadapan orang itu hina gitu, jalan nunduk-nunduk, bahkan jalannya merangkak gitu, merasa hina di hadapan orang, tapi tidak mau sholat, yaitu efeknya. Kalau dia sombong pada Allah, akhirnya direndahkan oleh orang lain, direndahkan manusia. Dia bisa sopan santun ke orang, rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan manusia, tapi nggak bisa rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka percuma semua kerendahanmu terhadap manusia, bahkan makin hina kamu di hadapan manusia, karena kamu tidak bisa menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hukuman langsung di dunia sebelum di neraka ya. Saya mendapati orang-orang begitu. Kalau ke orang sopan banget, kalau ke orang bahkan minder gitu, takut. Kayak mental-mental orang dijajah memang. Kalau ngadepin semua orang, kayaknya orang lain tuh kayak penjajah semua gitu, takut. Tapi nggak sholat, ya udah dihinakan oleh Allah di dunia sebelum di neraka, karena dia sombong pada Allah. Makanya akhirnya apa? Disombongin oleh manusia yang lain, direndahkan oleh manusia yang lain. Bagian yang kedua, sombong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sombong kepada Rasul bagian dari sombong kepada Allah. Jadi batarul haq masuk tadi, karena Nabi menyebut dua saja ya, batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq itu menolak kebenaran, ya kebenaran datang dari Allah melalui Rasulullah. Jadi dua-duanya menolak al-haq. Bian yamtani'a minal inqiyad lahu takabburan, di mana dia tidak mau tunduk kepada Nabi karena sombong. Jahlan wa inadan, bodoh dan membangkang. Kalau bodohnya nggak sengaja mungkin dimaafkan, tapi sengaja bodoh, nggak mau belajar, itu sombong. Orang nggak mau ngaji itu sombong. Makanya jangan dikira orang sombong itu jarang, banyak. Orang nggak mau ngaji itu sombong. Coba tanya, ngerti nggak hukum-hukum Islam? Nggak ngerti. Kok nggak mau ngaji? Sombong. Udah jelas nggak ngerti tapi nggak mau belajar. Itulah orang sombong. Kalau orang tawadhu itu mau belajar. Orang tawadhu bahkan mau ngaji kepada orang yang mungkin usianya lebih muda, bahkan ke anak kecil, mau menimba ilmu. Kalau tahu dia lebih berilmu daripada saya, tunduk dia. Dia berani merendah. Dan orang yang menuntut ilmu itu orang yang mau rendah hati. Udah jadi presiden kayak, jadi gubernur, jadi menteri, jadi apa, mau duduk bersimpu di hadapan ulama, itu orang yang rendah hati namanya. Dan ulama itu berhak untuk di tempat yang tinggi. Makanya Nabi Sulaiman ketika menimba informasi dari Hudhud, cuma informasi itu, bukan ilmu yang tinggi banget gitu, itu saja Nabi Sulaiman di bawah, Hudhud di atas. Nabi Sulaiman itu rajanya makhluk semua ya, maksudnya rajanya manusia dan hewan-hewan. Hewan-hewan tunduk semua di bawahnya, kecuali Hudhud itu di atas gara-gara ngasih informasi. Harusnya itu di bawah gitu harusnya, tapi enggak. Ini tanda bahwa apa? Ilmu itu layak untuk di atas. Siapa yang bawa ilmu itu di atas. Jadi orang menuntut ilmu itu harus apa? Rendah hati, di bawah. Jadi jangan meninggi. Kalau makanya orang tinggi hati itu nggak bisa belajar. La yanalu ilma al-mustakbir wa mustahyi. Tidak akan dapat ilmu orang yang sombong dan pemalu. Pemalu yang tidak benar, minderan. Dan minder itu efek nggak bisa sombong tuh, jadi minder. Sebenarnya orang minder itu sombong juga, cuma sombong yang gagal tuh, jadi minder. Maka kalau orang selamat dari sombong nggak minder insya Allah. Orang yang tawaduk nggak minder, beda minder dengan tawaduk. Ya, minder itu karena dia gagal sombong.
Biar selamat dari minder ya jangan sombong dulu. Hati kita keluarkan dari kesombongan, keluarkan dari sifat ingin dihargai manusia, keluarkan. Insya Allah tidak akan minder. Minder itu karena kita nggak enak dibilang bodoh, nggak enak dibilang rendah, nggak enak dibilang miskin. Kan itu ada unsur sombong berarti. Kalau kita enak-enak saja tidak masalah. Saya dibilang miskin memang miskin, saya dibilang bodoh memang bodoh, sudah. Apa masalahnya? Anak saya kadang dibully sama temennya, ada salah satu cacat lah sedikit gitu di mukanya, dibully kawan-kawannya. Pulang ke rumah ngadu ke uminya, saya dengar. Uminya pun bingung mau ngapain. Terus saya kasih tahu, besok lagi kalau dibilang gitu bilang, emang kenapa? Gitu, tanya gitu aja. Betul, dipraktekin. Kawannya nggak bisa jawab lagi. Emang kenapa? Sudah, selesai. Ya saya begini, emang kenapa? Udah cukup begitu, nggak usah dibalas. Ya. Tanyakan saja, emang kenapa? Selesai. Orang tuh bully tuh capek juga, mau ngapain juga. Mereka makin bangga, orang bully itu makin bangga ketika yang dibully terpengaruh. Kalau nggak terpengaruh, ya udah, selesai. Jadi nggak usah terlalu minder jadi orang itu, biasa aja. Ya. Nggak usah sombong dan nggak usah minder, biasa aja. Karena manusia itu semuanya sama. Manusia semuanya hina ya. Jadi jangan menganggap orang lain lebih mulia hanya lantaran punya harta, lantaran punya jabatan. Biasa aja. Kalau kita mengagungkan orang gara-gara jabatan, gara-gara harta, itu kita termasuk pemuja dunia. Tidak boleh. Kita menghargai orang itu karena ilmu, karena ibadah, ketakwaan, kesolehan, kita hargai itu. Tapi hanya lantaran dia pejabat tinggi langsung kita nunduk-nunduk, tidak boleh. Biasa aja. Ya kita nggak meremehkan, tapi kita juga nggak merendahkan diri kita, tidak. Ya, jadi begitu cara bergaul yang betul ya. Jangan menghinakan diri di hadapan pencinta dunia, pemilik dunia. Jangan menghinakan diri. Karena kita menghargai orang gara-gara dunia ini tidak boleh. Kalau kita menghargai orang tuh gara-gara takwa itu betul, gara-gara ilmu betul. Tapi kalau gara-gara dunia tidak boleh. Jadi orang yang nggak tunduk dengan Nabi karena kebodohan, kesombongan, kebodohan dan penentangan. Kama haqqallahu dzalika an kufari Makkah, seperti Allah ceritakan tentang orang kafir Mekah dan selain mereka dari umat-umat yang tidak mau tunduk kepada Nabi SAW. Dan itu terjadi sampai sekarang. Berarti ahli bid'ah itu rata-rata orang sombong. Kenapa? Nah, nggak mau ngikuti Nabi. Mereka lebih memilih ajaran yang lain, itu menolak kebenaran berarti. Pokoknya setiap orang menolak kebenaran itu sombong ke Nabi, bahkan sombong ke Allah. Ahli syirik sombong ke Allah, ahli bid'ah sombong ke Allah, ahli maksiat juga begitu, sama. Berarti siapa yang nggak sombong, itulah orang yang betul-betul taat pada Allah, yang bertauhid, yang mengikuti sunnah, yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang-orang tawadu. Ya, itulah orang-orang tawadu. Kemudian yang ketiga, al-kibru 'alal ibad, sombong kepada hamba-hamba. Bian yasta'dhima nafsahu, dengan mengagungkan dirinya, wa yahtaqiru ghairahu, dan meremehkan yang lainnya. Wa yazdariyahu, isdira sama, meremehkan, merendahkan. Fa ya'ba 'alal inqiyad lahu, jadi enggak mau patuh kepada orang lain. Ya tergantung ini orang lain sebagai apa ya. Intinya tinggi hati lah. Aw yatarafa alaihi, ini tinggi hati. Wa ya'nafu min musawatihi, dan enggan untuk disamakan dengan orang lain, enggak mau duduk sama rata, enggak mau berdiri sama tinggi, harus dilebihkan daripada orang lain, harus diutamakan, harus dikedepankan gitu, enggak mau disejarkan dengan orang biasa. Kalau dia kaya enggak mau kumpul dengan orang miskin, itu ciri-ciri orang sombong. Itu cuma sombong kepada orang, itu masih lebih ringan dibanding sombong yang pertama dan kedua. Maka perhatikan ya, janganlah antum tawaduk ke orang, bahkan minder ke orang, tapi enggak tawaduk ke Allah dan Rasul. Itu percuma tawaduk antum kepada manusia, justru menghinakan diri itu namanya.
Kalau mau tawaduk itu pertama kali ke Allah, berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kepada manusia secara umum. Di antara pengaruh kiber dan bahayanya, yang pertama, al-hirman minan nadhar wal itibar, terhalang dari melihat dan menimbang. Melihat maksudnya berpikir itu. Orang sombong tuh nggak sempat mikir, nggak bisa menimbang baik buruk. Yang dilihat semuanya rendah, dia sendiri yang tinggi. Yang dilihat semuanya salah, dia sendiri yang benar. Nggak bisa mikir. Kemudian yang kedua, al-qalaq. Kolak kalau di Indonesia dicari di bulan Ramadan. Ini enggak. Kolak itu gelisah. Walitirab an-nafsi, guncang jiwanya. Gelisah, galau, gundah gulana. Enggak tenang hidupnya ya. Orang sombong tuh enggak tenang hidupnya. Ketika dia di kantor misalnya sombong, semua karyawan takut tunduk, minder kepada dia. Sampai di rumah dia nggak tenang. Kok orang-orang kayaknya nggak ada yang suka sama aku? Ya nggak ada yang suka. Nggak tenang hidupnya, dijauhi manusia. Kemudian yang ketiga, al-mulazamatu lil uyubi wan naqais, menekuni, menetapi aib-aib dan kerendahan-kerendahan. Yaitu karena orang sombong itu menolak kebenaran, jadi dikritik orang dikiranya mencela. Akhirnya dia nggak mau bangkit dari keburukan. Kritikan nggak pernah diterima, itu ciri orang sombong. Anti kritik itu ciri orang sombong. Bahkan kalau dikritik, balik mengkritik yang lebih sadis lagi, pembalasan lebih kejam. Itu ciri orang sombong. Ada di antara ustadz yang anti kritik begitu, dan sekarang masya Allah sedang jauh-jauhnya dari ajaran sunnah. Padahal ustadz sunnah yang melahirkan banyak ustadz yang lain, tapi disampaikan nasihat malah dibantah dan seterusnya. Ini anti kritik, bahaya. Orang kalau udah anti kritik tidak bisa memperbaiki diri. Itu ciri-ciri kesombongan. Jadi bedanya orang sombong dengan tawadhu di situ. Kalau orang sombong melihat nasihat sebagai celaan, sedangkan orang tawadhu melihat celaan sebagai nasihat. Tuh, lihat perbedaan mencolok. Dicela orang, alhamdulillah saya dapat nasihat, senang dia. Terus dia cari apa gitu yang bisa buat membalas kebaikannya. Terima kasih kamu sudah mengingatkan saya. Padahal mencela, dikasih hadiah. Nah, orang yang mencela pun terdiam ya. Ini orang dihina kok malah senyum-senyum, makin panas ya. Kasih hadiah malah. Jadi musuh yang sengit itu bisa menjadi teman yang hangat kalau kita bisa meladeni dengan ketawaduan. Makanya penting sekali ya, sifat tawadu itu ya. Sifat tawadu itu bagus sekali. Jadi jangan bermental kiber. Kalau orang tinggi hati, ada orang berani nyela, pasti dia akan balas. Pasti itu. Nggak rela dihina orang, dia harus menghina lebih keras lagi. Kalau orang itu berkata keras, dia lebih keras lagi. Itu orang sombong. Nabi nggak mengajarkan begitu. Kalau dalam perang iya, ini bukan dalam perang. Kalau perang harus begitu, nggak boleh minder kalau perang. Ini dalam kehidupan biasa ya, bukan perang. Maka nggak boleh sombong. Belajar tawadhu. Dihina orang di depanmu, di hadapan masyarakat gitu, di depan orang dihina gitu misalnya, nggak usah tergopoh-gopoh untuk membalas gitu, terus membalik fakta gitu, kamu yang lebih hina dan seterusnya, nggak perlu. Jadi orang itu diajarkan untuk tawadhu. Kita ini diajarkan dalam Islam untuk tawadhu, rendah hati, sudah selesai. Kalau kesombongan diladeni dengan kesombongan, keras diladeni dengan keras, itu pecah, hancur. Yang terjadi nanti keributan makin besar, bahkan bisa bunuh-bunuhan, dan itu keburukan.
Sesama muslim itu sifatnya apa? Mengalah. Nabi itu kalau yang direndahkan harga dirinya, Nabi tidak pernah marah. Tapi kalau yang direndahkan hukum Allah, baru Nabi marah. Itu marah itu karena Allah, bukan karena nafsu. Itu yang diajarkan dalam Islam. Dan itu bagian dari ketawaduan. Nabi itu tawadu sekali, masya Allah. Didoakan buruk, assalamu alayka ya Muhammad, maut atasmu wahai Muhammad. Nabi nggak langsung marah. Nabi cuma bilang wa alaika. Yang marah istrinya Aisyah radhiyallahu anha, membela seorang Rasul nih, bukan cuma bela suami nih, bela Rasul. Bal alaikal sam wal la'nat wal ghadab min Allah. Dibalas sampai 3, 1 lawan 3. Dikasih 1, dibalas 3. Mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah. Ya Rasul, apa engkau nggak dengar apa yang dia katakan? Dikiranya Aisyah dia bilang assalamualaikum gitu kan. Bilang assalamualaikum, mirip. Apa kamu nggak dengar apa yang dia katakan ya Rasulullah? Kata Rasul, apa kamu nggak dengar aku jawabanku? Aku sudah jawab dan Allah mengabulkan jawabanku. Allah nggak mengabulkan doa dia. Jadi Rasul tahu dia bilang apa, tapi nggak semarah itu gitu. Nah itulah contoh ya, akhlak mulia itu begitu. Jangan membalas keburukan dengan yang lebih buruk. Yang setimpal pun kalau bisa jangan. Tapi balaslah keburukan dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Dan Rasul akhlaknya Quran. Di Quran dibilang apa? Balaslah dengan yang lebih baik. Bukan yang baik saja, yang lebih baik lagi, yang paling baik. Idfa billati hiya ahsan, yang paling baik. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi membalas keburukan itu dengan apa? Dengan kebaikan. Maka apa efeknya kalau keburukan dibalas kebaikan? Allah bilang di Quran, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang antara dia dengan kamu permusuhan, ada adawah permusuhan, tiba-tiba apa? Menjadi waliyun hamim, kawan yang hangat, dekat. Dan begitu betul. Itu betul. Antum mungkin pernah ingat saya di sini caci maki orang dulu. Ketemu berikutnya kayak teman dekat, akrab kita. Coba kalau kita ladeni keras dengan keras, pasti akan makin meruncing, makin parah. Ketemu berikutnya malu sendiri orang itu. Jadi ketemu dekat dan seterusnya. Ya, itu contoh saja, contoh ringan biar antum tahu gitu. Jadi tidak setiap kekerasan kita ladeni dengan kekerasan. Apalagi suami istri kadang. Seorang suami kan merasa lebih tinggi daripada istri. Memang itu perasaan yang betul. Tapi kadang-kadang istri kan pasti wanita ya kan. Nah wanita itu kan kadang cerewet. Itu sifat wanita. Kadang cerewet, kadang kata-katanya banyak. Laki-laki nggak usah meladeni dengan cerewet juga, nanti jadi wanita ya. Laki-laki itu dengan akal, laki-laki itu dengan kelembutan, laki-laki itu dengan kecerdasannya. Pakai otak kita. Kalau nggak pakai otak itulah orang sombong tadi. Di depan dibilang terhalang dari iktibar, nggak bisa ngambil pelajaran orang sombong itu. Sekali dihina, dicaci maki istri langsung marahnya luar biasa. Nggak cuma, memang mungkin nggak kata-kata, pakai tangan yang berbicara, bahaya. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi kalau orang emosian dan ada kesombongan dalam hati. Tapi kalau punya rendah hati tidak. Jadi kesombongan itu identik dengan kekasaran dan ketawaduan identik dengan kelembutan. Makanya perintah Allah untuk bersikap tawadu kepada orang tua itu rendahkan sayapmu kepada orang tuamu minar rahmah, dari kasih sayang ya. Jadi kasih sayang, kelembutan itu identik dengan ketawaduan. Orang tawadu itu akan lembut, akan sayang. Tapi kalau orang sombong itu arogan, kasar ya begitu. Makanya latihlah diri untuk lebih lembut lagi, rendahkan hati lagi. Dan itu semuanya butuh pendasaran yang kuat ya terhadap apa? Ma'rifatullah, belajar kenal Allah itu, biar kita kenal diri kita.
Kemudian yang kelima, 4 ya. Yang keempat, al-hirmanu minal jannah, terhalang dari surga. Nah itu efek di akhirat. Di dunia terhalang dari berpikir, kalau orang nggak mikir sudah neraka itu. Akhirnya di akhirat terhalang dari surga dan berhak mendapatkan adab di neraka. 5. Kilatukas bil ansor, sedikit memperoleh penolong, sedikit teman orang sombong itu. Kalau ada teman-teman di sekitarnya itu penjilat, bukan teman setia. Teman yang masih bisa mengambil keuntungan darimu. Kalau kamu nggak bisa ngupah dia, bubar mereka. Itu penjilat. Naudzubillah min dzalik. Orang sombong tuh nggak ada yang suka ya. Tapi kalau orang itu tawadu, rendah hati, suka orang. Orang itu mendekat. Kemudian bal wal furqah wa tamazzuk, bahkan dia akan memperoleh perpecahan dan robek hubungan ya, hubungan dengan manusia itu tidak harmonis. Wasyu'ur bil uzlah, dan dia merasa terkucil, perasaannya sendiri. Dia mengucilkan diri. Dia kurang tawadu, dia tidak menghargai orang lain. Kemudian yang keenam, al-hirmanu minal aun wa ta'yid al-ilahi, terhalang dari dukungan Allah. Jadi nggak dapat dukungan Allah, hidupnya membela dirinya sendiri ya. Dirinya sendiri yang bela, setan pun nggak bela juga. Allah tidak membela orang-orang yang sombong, tapi Allah akan membela orang-orang yang lemah. Orang lemah itu dibela oleh Allah. Bahkan kemenangan Nabi SAW dengan para sahabat dalam perang, sahabat bangga ketika menang perang. Nabi mengingatkan, wahal tunsaruna illa bidu'afaikum, bukankah kalian ditolong oleh orang-orang lemah di antara kalian? Orang-orang di Madinah sana yang mereka tidak ikut perang bersama kita karena kelemahannya, itulah sebab Allah mendatangkan kemenangan kepada kita. Jadi orang-orang lemah itu yang justru dimuliakan dalam Islam. Allah mendukung orang-orang lemah. Kemudian ketika kering kerontang misalnya, kemarau panjang, itu hewan-hewan yang lemah itu juga merontam, berdoa kepada Allah. Itu ada kisahnya siapa ya? Mau pergi istisqa, tiba-tiba balik. Udah diwakili oleh semut katanya. Jadi ada semut yang berdoa menengadah ke langit, balik, sudah ada yang mewakili kita. Dan Allah bisa menurunkan hujan, itu gara-gara orang lemah. Allah menurunkan karunia gara-gara orang lemah. Orang yang gak berdaya itu jangan dihina, jangan direndahkan, jangan disingkirkan. Bahkan bisa disebab rizki kita datang gara-gara kita membantu orang lemah. Ada seorang laki-laki datang ke Nabi, ya Rasul, ini adik saya gak mau kerja, dia maunya belajar aja, kemudian saya yang harus menafkahi dia. Kata Rasul, Allah memberi rezeki kepadamu gara-gara dia. Kalau kamu nggak mau ngasih dia, kamu nggak dapat rezeki dari Allah. Gitu. Jadi jangan meremehkan orang lemah. Kemudian sebab-sebab kiber. Sebab dalam kiber huwa al-ujub. Nah itu awalnya dari ujub. Ujub itu apa? Bangga diri. Ujub itu merasa berbuat baik. Ujub itu merasa menjadi orang baik. Kalau sudah merasa baik, merasa GR ya, gede rasa, itu akan berakibat kepada kesombongan. Kemudian jadi ujub fahuwa yurithul kibr al batin. Jadi dia mewariskan kibr dalam batin, wal kibru yuthmiru takabbur ad-dhahir. Nah, itu bedanya kibr sama takabur. Kibr itu di batin, takabur itu di dohir. Jadi takabur itu manifestasi dari kibr. Kibr di hatinya, takabur di badannya. Pada badan dan ucapan ya. Perbuatan dan ucapan itu namanya takabur.
Nah, itu sumbernya dari ujub. Ujub itu kesombongan di hati, itu udah mulai muncul di dalam hati. Kemudian yang kedua, dendam. Sebab kedua adalah dendam. Maksudnya dia diremehin orang, akhirnya dendam, ganti nanti meremehkan dia. Apalagi pas diremehin itu miskin, begitu sekarang udah kaya, nah gantian dia meremehkan orang yang dulu meremehkannya. Inilah sebab, di antara sebab kiber karena apa? Dendam. Sebab yang ketiga, riya. Suka dipuji, memamerkan kebaikan. Jadi orang yang suka pamer, suka dipuji, itu akhirnya sombong. Makanya tadi orang yang pakai baju bagus, sendal bagus, dikiranya itu sombong. Iya, bisa. Kalau dia melakukan itu ingin dipuji, wah hebat ya kamu, barang-barangmu branded semua gitu. Kalau dia suka dengan itu, sombong. Jadi riya itu sombong. Ketika memang niatnya ingin dipuji. Tapi kalau dia cuma ingin yang bagus dan Allah suka yang bagus, atau dengan niat ingin menampakkan nikmat Allah, dia layak, memang dia mampu. Jadi orang kaya jangan berpenampilan miskin gitu, biar nggak diutangin gitu. Jangan. Ya sesuai. Kalau kamu mampu, silahkan beli barang yang sesuai dengan kamu, tidak masalah. Tapi bukan untuk merendahkan orang, bukan untuk dipuji orang, tapi untuk menampakkan apa? Nikmat Allah. Karena Allah itu ingin agar kita itu menceritakan nikmat. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Innallaha yuhibbu an yadhhara athara ni'amihi ala 'abdihi. Allah itu suka melihat dampak nikmatnya kepada hambanya. Jadi kalau hamba diberi nikmat oleh Allah, ya tampakkan. Allah suka melihat itu. Jangan disembunyikan. Kecuali kalau dia habiskan untuk sedekah, tidak masalah. Udah nggak ada lagi buat dirinya, dia lebih banyak untuk sedekah, tidak masalah. Kemudian dengan apa orang itu bisa sombong? I'lam annahu la yatakabbaru illa man ista'dama nafsahu. Ketahuilah bahwasanya tidaklah seorang itu sombong kecuali orang yang mengagungkan dirinya. Wala yasta'dimuha illa wa huwa ya'taqidu laha sifatan min sifatil kamal. Dan orang tidak merasa agung kecuali dia meyakini bahwa dirinya memiliki sifat kesempurnaan. Baik itu sifat agama maupun sifat dunia. Sifat agama maksudnya dia merasa berilmu, dia merasa soleh dan seterusnya. Kalau sifat dunia berarti dia merasa kaya, dia merasa ganteng, jadi ada perasaan-perasaan itu, itulah yang bikin sombong. Itu dari ujub sebenarnya. Dari ujub akhirnya apa? Sombong. Merasa keturunan Nabi lagi. Itu agama atau dunia itu kalau merasa keturunan Nabi? Iya, dari dunia dan agama juga campur itu ya. Makanya paling sombong itu biasanya kalau udah ngaku keturunan Nabi itu, Masya Allah. Keturunan wali. Nah, sekarang lagi ribut keturunan wali sama keturunan Nabi. Al-wasail al-mu'inah ala tarkil kiber. Sarana yang membantu untuk meninggalkan kiber. Yang pertama, mengingatkan diri tentang akibat buruk ya, akibat buruk dari kesombongan. Ya, jadi akibat buruk dari kesombongan banyak ya. Baik akibat pada diri atau yang berkaitan dengan amal islami atau berkaitan dengan komunitas misalnya, jadi dampaknya banyak. Dan dampak di dunia itu apalagi dampak di akhirat. Terhalang dari surga, itu harus diingat. Sadar gitu. Kita kalau berbuat sesuatu tuh resikonya gagal masuk surga gitu, apa untungnya? Kemudian yang kedua,
menjenguk orang sakit. Nah, orang sombong tuh kan kadang karena sehat, begitu sakit gigi itu nggak bisa sombong lagi gitu. Orang yang sombong dengan ketampanannya tiba-tiba kecelakaan, mukanya bores-bores, nggak bisa sombong lagi. Caranya makanya lihat tuh orang yang cacat, yang sakit dan sebagainya. Kamu tuh bisa seperti itu. Jadi apa yang bisa kamu sombongkan? Kemudian menyaksikan orang-orang yang sekarat atau orang yang mendapatkan bencana, ya. Jadi jenguklah orang-orang yang kesulitan, yang mendapatkan bencana, petaka, bala. Menjenguk orang yang atau mengiringi jenazah juga, termasuk ziarah kubur. Nah, itu hal-hal yang bisa melembutkan hati. Ziarah kubur. Jadi sering-sering melihat fenomena ujung kehidupan kita gitu. Itulah kita bisa sakit, kita bisa mati. Apa yang bisa kita banggakan gitu? Lemah sekali kita ini. Kemudian yang ketiga, tiga. Tadi masih nyambung. Tumpuk-tumpuk tadi banyak. Ketiga, insilah min suhbatil mutakabbirin. Melepaskan diri dari pergaulan orang sombong. Jadi jangan berada di circle-nya orang sombong. Circle-nya orang sombong itu kalau ketemu pamer barang-barang branded gitu kan. Pamer pekerjaan, kamu sekarang udah berapa omsetnya, segala macam. Ya kalau ketemu itu untuk semangat menjadi orang kaya yang dermawan tidak masalah, tapi kalau ketemu itu cuma untuk saling sombong, jangan. Jadi ketemu komunitas orang kaya yang soleh itu bagus, jadi kerjasama untuk bikin program-program akhirat, bagus. Tapi kalau ketemu cuma untuk saling pamer, jangan. Biasanya mak arisan tuh saling pamer itu, sosialita. Hati-hati dengan komunitas seperti itu, nggak akan bisa selamat dari kesombongan nanti. Dan bergabung dengan kumpulan orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati. Nah, biasanya orang-orang miskin biasanya, tapi ada juga orang miskin sombong. Kalau udah miskin masih sombong, ya dia merasa punya kelebihan sisi lain. Karena kesombongan nggak cuma pakai kekayaan, dia merasa punya kelebihan yang lain, mungkin apa nggak tahu. Tapi kalau nggak ada kelebihan apapun masih sombong juga, itu orang yang paling nggak tahu diri. Makanya orang yang nggak punya modal sombong terus dia sombong itu paling dibenci oleh Allah. Kalau yang masih ada modal masih mending lah, maksudnya ya wajar masih ada modal sombong. Makanya begitu modal sombongnya hilang langsung minder dia. Maka orang minder itu orang yang gagal sombong, betul itu. Makanya kalau antum ada minder-minder begitu, berarti antum gagal sombong sebenarnya. Hilangkan itu minder. Jadi jangan sampai mengukur mulia dengan tidak mulia hanya dengan lantaran dunia, jangan. Atau dengan amal soleh pun nggak boleh. Kita merasa mulia karena kita banyak sholat, kita banyak sedekah, kita banyak bantu orang, merasa mulia, nggak boleh. Salah kita niatnya ya. Kita nggak cari ridho Allah kalau begitu. Kemudian yang keempat, yang ketiga tadi sama. Mujalasatu di'afin nas, duduk dengan orang-orang lemah dan orang-orang fakir, orang-orang yang memiliki cacat, bahkan dawil ahad. Jadi kalau kumpul dengan mereka, insya Allah itu rendah hati, insya Allah. Kemudian yang kelima, tafakur fin nafsi, memikirkan diri, memikirkan jiwa, kemudian juga memikirkan semesta. Bandingkan antara kita dengan semesta ini, kerdil kita. Kemudian juga memikirkan setiap nikmat, memikirkan setiap nikmat yang tinggi, yang paling tinggi dan yang paling kecil. Pikirkan semua itu. Artinya biar kita sadar bahwa semua ini dari Allah. Apa yang kita banggakan itu milik Allah, nggak ada yang layak kita banggakan. Yang membanggakan nasab, keturunan, siapa yang bikin kamu jadi keturunan seseorang? Allah.
yang membanggakan harta semuanya dari Allah. Jadi nggak ada yang layak kita banggakan. Kemudian yang keenam, melihat kepada sejarahnya para orang-orang sombong dan kemana mereka akhirnya dan bagaimana akibatnya gitu. Lihat sejarahnya orang-orang sombong dan bagaimana kesudahannya. Contoh Fir'aun, lihat Fir'aun gimana kesudahannya. Namrud bagaimana, Iblis bagaimana, lihat orang-orang sombong. Kemudian yang ketujuh, mencari udzur buat orang yang sombong. Mencari udzur buat orang yang sombong kepada kita dengan menghina kita. Maksudnya kita cari udzur, ya nggak apa-apalah dia masih belum tahu gitu. Jadi jangan kita emosi. Kalau kita meladeni setiap orang yang sombong dengan kesombongan, ya kita nggak waras namanya ya. Makanya sing waras ngalah. Yang waras itu ngalah. Kalau orang waras itu masih pakai akal, masih berpikir, itu waras. Kalau orang nggak waras sudah nggak bisa mikir, udah ODGJ, itu nggak waras. Jadi nggak bisa ngalah kalau orang yang nggak waras. Kalau waras masih bisa ngalah. Ya, udah sampai sini dulu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi